menangis dan meratap dalam pelajaran 1 minggu yang sudah lewat. Untuk ayat hafalannya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Dan ini didasari dengan Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi ini secara kekhususan diberikan kepada sebenarnya orang yang diberkati. Dan relatif ini, orang yang diberkati ini punya banyak, orang yang diberkati ini juga yang sedang-sedang dia punya harta, dan mungkin juga orang yang sama sekali kekurangan harta. Tapi terlihat bahwa amaran itu justru kepada mereka yang punya banyak. Itu amarannya. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang pelajaran kita dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6? Untuk diketahui bahwa hidup yang diperbaharui adalah hasil dari berpalingnya orang kaya yang sedang-sedang hartanya, yang tidak punya harta. Mereka ini mengetahui bahwa mereka dibaharui dari hal berpaling dari dosa. Sebenarnya dosa itu apa? Dosa pelanggaran. Itu sudah mutlak. Tetapi kalau disebutkan di sini berpaling dari, saya tidak katakan saudara harta itu dosa. Justru saya mengambil pengertian bahwa harta itu adalah berkat. Mungkin inti dari masalah di situ ialah hati yang berpaut di harta itu. Itu dia. Dengan menyadari bahwa mereka dibaharui bahwa harta itu tidak selamanya membahagiakan orang. Tidak. Karena bisa besok itu punah. Bisa. Tidak terlihat habis dia. Walaupun mungkin Tuhan tidak mau itu terjadi. Jadi hidup yang dibaharui, itu yang perlu kita ketahui dari pelajaran yang pertama. Yang kedua bahwa kita harus berduka atas dosa dalam pertobatan hati. Jadi kita diajak untuk merasa sedih dan berduka atas dosa yang kita lakukan. Dan saya mau katakan kembali bahwa uang adalah sarana Tuhan untuk pekerjaannya jalan, sarana untuk Tuhan untuk semua pekerja dan anggota jemaat memiliki kecukupan. Nah, yang Tuhan mau ialah jangan menyimpang. Dalam hal menyimpang dari Allah, menomorduakan Allah dari hal apa yang kita miliki. Itu mungkin pengertian saya di sini. Dan tidak lepas dari siapapun, termasuk saya. Baru saya tahu bahwa orang Batak nomor 6 terkaya, 10 terkaya di Indonesia. Mertua Sitorus. Bukan DL Sitorus, kemudian dan yang lain-lain banyak.
ya, dia punya harta itu 2 miliar dolar. Dia punya Wilmar Group. 2 miliar dolar. Berapa itu ya? Ya, 2 miliar dolar. Yang terkaya dunia Bill Gates 76 miliar dolar. Berapa itu Pak Retonang? Ini yang auditor cepat-cepat ini hitung-hitung dolar kemana ke Indonesia, Indonesia ke dolar. 76. Itu paling top di dunia, nomor 1, terkaya. Kalau saudara pikir, kira-kira kemana ini harta ini? Simpan. Oke, kalau dia orang yang berbaik hati, diberkati oleh Tuhan, kemudian terfikir, wah ini diberkati harus menjadi berkat, salurkan kepada orang lain. Saya bisa bayangkan ini 76, bagaimana jaringan keluarga ini semua ini, siapapun keluarganya, ya kan? Dan ya Rudi R. Budi Hartono, nomor 1 di Indonesia, grup Jarum, 8,5 miliar dolar. Apakah ini sekadar sebuah hobi dalam mengumpul harta? Merasa bahwa satu kebanggaan diketahui oleh orang bahwa saya orang nomor sekian terkaya di Indonesia. Atau memang jiwanya hanya ke harta. Semata-mata hanya harta yang dipikirin. Atau memang orang ini seakan-akan ditakdirkan menjadi orang kaya. Seakan-akan, saya tidak katakan bahwa takdir itu enggak ada takdir. Itulah sebabnya juga ada teguran amaran bahwa dengan uanglah, dengan hartalah maka banyak orang telah jauh dari Tuhan. Ya, sebenarnya relatif harta ini kan, sedikit bersama Tuhan cukup. Itu stewardship. Begitu banyak tanpa Tuhan, nihil. Jadi begitulah kita lihat keadilan Tuhan. Di atas dunia ini, mereka memperoleh segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan yang paling nomor 10 ada urutan juga sampai 20 sampai 30. Tapi Indonesia Theodor Rahmat 1,7 miliar dolar. Triputra Group. Tapi coba saya perhatikan, orang Batak banyak sekali pemilik harta. Tapi yang saya lihat dari orang Batak itu hanya mertua Sitorus. Urutan ke-7 terkaya Indonesia. Itu update sampai 2014. Bisa enggak kita bayangkan betapa kekayaan Allah itu di alam jagat ini. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah itu. Dia pemilik alam semesta ini. Ingat, ketika Yesus datang ketiga kali, semua ini tidak akan ada lagi. Gedung-gedung raksasa pencakar langit, harta kekayaan dibangun, monumen dan sebagainya. Terbayangkah kita bahwa itu pada satu saat semua harus hancur, berantakan, habis. Ajakan Tuhan ialah jika engkau diberkati oleh Tuhan hartamu, lakukan itu untuk kebaikan. Di kelas kami Sekolah Sahabat, Dr. Abraham Hutapea bertanya, bagaimana tentang harta ini?
Bagaimana kita memberi, dia juga saya tahu bahwa dia adalah roh pemberi. Dan sudah perhatikan juga di beberapa gereja kita, banyak harta tapi tidak ada roh pemberi. Boleh saudara lihat ini? Banyak hartanya. Saya pernah, saudara-saudara, berpaling dari dosa, maksudnya di sini bagaimana kita menyadari bahwa uang bukan dosa. Tapi begitu terikat dalam harta itu, yang barangkali itulah yang dimaksud dengan bahwa mereka telah melawan Tuhan. Satu saat bertanya saya kepada pendeta, karena saya tahu dia punya tanah banyak, bertonton beras datang dari sewa tanahnya, beras, bukan padi lagi. Dia kebetulan gembala, dan pada waktu satu saat saya bertanya, karena saya cek dia punya persepuluhan, ya ukurannya sampai biasanya kita melihat, bukan melihat dia orang ini ada enggak dia punya harta, di mana perpuluhan setia enggak, bukan itu maksud saya. Hanya sebatas saya untuk saya lihat. Betul. Bertahun-tahun dia mendapat sewa dari ini dan sebagainya, karena termasuk anggota jemaat, termasuk orang lain yang mengerjakan tanahnya dengan perhitungan sekian dari sekian hektar, dan itu sudah menjadi beras. Lalu saudara, jawabannya apa? Saya bilang, tulang, di manakah persepuluhan dari semua berkat ini? Jawabannya singkat, nanti orang tahu kita punya harta, jadi saya tidak bikin persepuluhannya. Waduh, dia yang menyebut kalimat begitu saya yang pusing. Dia senior saya sebagai pendeta, saya masih junior. Apakah bukan mendidik saya menjadi orang berdosa ini? Dia malu diketahui oleh orang. Padahal tanpa dia kasih tahu juga orang tahu kok dia. Dia celana pendek ke pasar. Supaya orang jangan tahu, padahal orang perhatikan orang-orang yang neces-neces itu mungkin seperti saya, ini tidak punya ini. Tapi kalau orang seperti bikin kaos-kaos lah, celana pendek seperti tidak punya apa-apa. Supaya orang jangan dicurigai ini orang kaya, ini bisa rampok ini. Enggak, justru terbalik. Nah, ini ilmunya tulang ini bagus ini, mirip orang Cina. Dia ke pasar, sandal yang mana yang paling jelek, pakai itu. Celananya agak compang-camping. Nanti orang tahu kita kaya, dia bilang. Waduh. Berpaling dari situ. Itu kan apa yang perlu kita ketahui. Berpaling dari situ. Apa saja tahapan demi tahapan dari pelajaran yang kita pelajari. Satu-satu poin dari setiap kita belajar membuat kita melihat, merasakan dan mengetahui bahwa saya diberkati Tuhan. Bolehkah saya menjadi roh berkat kepada orang lain? Karena saya melihat di sini ialah bahwa sebenarnya Tuhan memberkati kita. Tujuan Tuhan yang utama ialah agar kita menjadi berkat. Ada roh suka memberi dan ada juga roh perubahan dalam hati. Kalimat yang sering muncul ialah, apakah kita memperhamba uang atau kita diperhamba oleh uang? Memperhamba uang artinya kita yang mengatur uang. Diperhamba uang artinya uang yang mengatur kita. Kita tinggal pilih mana. Dan yang jelas pada prinsipnya plus minusnya ada. Kalau diperhamba uang sudah pasti kita diatur. Dan sudah perhatikan bahwa tidak ada kehidupan di masa mendatang yang dapat kita ganti bila kita gagal melakukannya dalam kehidupan sekarang ini. Terkadang saya mengeluh di rumah, udah kamu mengeluh saja kamu. Saya tidak tahu
Karena dulu pada waktu saya sekolah, hampir-hampir saudara perhatikan, 1 tahun lewat, tidak pernah 1 rupiah di kantong saya uang. Saya tidak dendam. Begitu saya lihat ada orang mengeluh di sekolah, aduh saya tidak punya uang. Saya pusing, bagaimana caranya saya mau bantu ini anak ini. Apalagi anak-anak teman-teman, bukan teman, ada anggota jemaat juga. Saya tahu bahwa dia tidak mampu, tapi anaknya sekolah di UNAI misalnya. Saya ketemu. Dan mereka sengaja juga ketemu. Entah 100.000, 200.000 atau 500.000. Saya keluarkan. Saya tidak katakan istri saya tidak ada roh pemberi. Kok sebanyak itu? Nah, saya bilang, saya tidak tahu dari mana gantinya nanti. Saya tidak tahan. Saya rasakan saudara yang tidak punya uang. Memang di UNAI pada waktu itu, saya pemain bola kaki. Saya berteman orang Manado. Kalau kebetulan saya punya uang ada, saya bawa ke mereka ke departemen store, makan roti. Saya habiskan uang itu, mereka makan di situ. Tapi kalau sesudah itu tidak punya uang, giliran saya terus menerus makan roti, seakan-akan saya punya uang. Karena dia bilang, ayo. Dari sana bilang, ayo. Yang beberapa orang yang saya traktirin itu, sudah bilang ayo semua untuk makan roti di situ. Walaupun saya tidak punya uang. Ya. Satu saat saya kan polisi dapur. Ibu Manalu ya, kepala dapur. Saya polisi. Uang tidak ada tapi harus ada sepatu bola. Mahal kan? Kalau bulu tangkis tidak pegang-pegang itu. Karena kok dan mahal bukan main. Kalau bola kaki bisa kerjasama. Kalau menang grup, misalnya aneks, wah itu akan dikasih hadiah. Tapi kan tidak lama juga kalau pakai rusak cepat. Sepatu, celana dan ini. Dan cukup hanya 1. Dia bilang Sabam, ini kan kalau orang-orang ITKA, mereka pada waktu itu datang ke UNAI, tiap hari Sabat, pasti ada setiap hari Sabat, entah 2-3 keluarga sampai 5 keluarga, dan mereka itu umumnya siang itu makan di dapur. Nah, makan di dapur semua mereka ini ditagih, dan itu sudah menjadi aturan main. Bayar berapa orang mereka harus bayar. Betul, uang itu saudara di tangan saya. Yang jadi bohong di mulut saya ialah karena ini kan walaupun kecil jumlahnya sama ini tidak berpaling dari dosa ini. Saya bilang tidak ada, saya terima uang. Manalu ini diam. Saya pikir diamnya itu untuk lewatkan masa lalu. Rupanya tanya sana, tanya sini. Oh iya, kami tanggal sekian waktu datang kami bayar. Ke siapa? Ke si Anu. Ke saya bukan maksudnya. Tanya yang lain. Waduh, hitung-hitung berapa kamu kasih sekian? Betul, memang sejumlah itu sudah di tangan saya. Untuk cepat saya berpaling bukan? Saya minta maaf. Nah, saya bilang saya beli untuk celana, saya beli untuk sepatu. Mungkin bisa saja karena satu saat kita dalam hal mendesak sesuatu yang kita butuh, kita harus mengambil sikap yang salah. Dan kemudian kita merasa memaafkan diri. Itu terjadi. Saya coba pelajari ini, berpaling dia bilang, oh dari hal-hal apa kita harus berpaling dari dosa seperti itu. Dan banyak hal mungkin saudara alami, bagaimana kita tetap terpaut dalam hal itu. Yang kalau mungkin orang lain tidak ingatkan kita akan bergelut terus dalam hal seperti itu. Tidak ada kehidupan mendatang yang dapat kita ganti. Bila kita gagal melakukannya dalam kehidupan saat sekarang ini. Coba perhatikan. Apa maksudnya harta ditimbun untuk dibakar dan harta ditimbun untuk kekekalan? Apa itu artinya? Harta yang disimpan, dua-dua harta ini sama. Harta yang diberkati, harta yang disimpan. Tapi yang satu untuk dibakar,
dan yang satu untuk kekekalan. Bagaimana kita bisa menjabarkan ini? Semua sama-sama diberkati. Tapi yang satu bukan jadi berkat, tapi yang satu menjadi berkat. Bagaimana pengertian kita tentang ini? Dan mungkin bukan cuma harta itu yang dibakar, tapi pemiliknya. Kalau harta itu yang dibakar itu tok doang, syukurlah. Lalu harta itu dibakar, kita masuk surga. Menimbun sekarang ini, artinya begini kan, bahwa tidak ada kehidupan di masa mendatang jika kita yang mengganti itu bila kita gagal sekarang ini untuk melakukannya. Jangan tunggu, itu maksudnya kan? Jangan tunggu. Roh dan jiwa memberi. Yang saya sambung tadi dokter Abraham Hutapea, saya bilang begini. Untuk melatih, mendidik. Saya bilang saudara Hutapea ada roh memberi. Beda pelit dengan hemat ya. Beda ya. Atau dua-dua sama saudara miliki. Ya, beda-beda tipis ya. Betty. Dasarnya dulu bukan budget. Dasarnya mendidik diri ada roh memberi, itu dulu. Dasarnya ada roh memberi, itu dulu kita minta kepada Tuhan. Jadi kemudian itu adalah hasil dari roh memberi. Yang kita maksud karena ada orang tidak punya roh memberi. Ada orang tidak suka memberi. Ya. Jadi itu dasarnya dulu pendeta. Jadi saya maksud dari Abraham Hutapea itu. Saya bilang begini. Bapak punya gaji 1 bulan berapa? Sekian tak. Pernah Bapak bikin khusus kotak atau kantong sosial? Wah begitu ya. Jadi Bapak sudah canangkan di situ entah 5 juta. Ya kan? Nah, kemudian kalau datang orang cari dana untuk gereja, ada orang cari dana untuk ini dan sebagainya, Bapak ndak pusing. Oh saya belum pernah lakukan itu, dia bilang. Jadi makanya kadang-kadang seperti di kantor, saya tidak katakan bahwa saya sudah orang yang hebat roh memberi, enggak. Tapi belajar masing-masing kita ini. Kalau datang student penginjil literatur, bahkan 3 bukunya, 4 bukunya buku yang sama, karena mereka lomba-lomba antri, ya Bapak katanya mesti ke Bapak saya ini. Seakan-akan pemilik gedung, pemilik uang. Ya. Tapi apa yang ada, ya saya berikan, saya ambil bukunya. Bahkan penginjil literatur yang lain datang, Pak, saya tidak ada uang, buku ini bawa jual ini ya. Kan ada 4 macam buku yang sama. 4 buku dari jenis yang sama. Bawa ini kamu jual, ini bantuan saya. Tinggal jadi 1, tinggal saya kasih 3. Begini, perasaan di mana kita diberkati oleh Tuhan, bukan berarti semakin memberi, semakin berkurang. Perhatikan kalau ada sisi berkat itu 4. Dari mana sisinya? Dari 4. Datang orang minta kepada kita untuk keperluan apa dan sebagainya, untuk duit dan sebagainya. Kita kurangi 1 sisi berkat itu. Sudah perhatikan berkat. Bukan mengurangi sisi. Entah dari mana Tuhan ciptakan itu datang berkat. Sisinya sudah dari 5. Datang dari tempat lain kemudian, oke, saya bantu. Sudah ini satu sisi, kita kurangi ini berkat. Begitu dia keluar, dari nambah 2 sisi. Berlipat ganda. Kurang lebih pengertian rohani yang saya pikir semakin memberi, semakin diberkati. Sorry saudara-saudara, memberitahukan sesuatu yang tidak baik sebetulnya menjadi pelajaran boleh. Rame-rame makan. Rame-rame makan bukan saya yang mengundang, pimpinan dari divisi lagi. Di satu tempat. Semua yang punya uang ini. Apa namanya?
Wah, lompat dia. Ada satu dia yang mengundang ini. Aduh, saya enggak bawa uang. Ada 2-3 orang punya alasan. Saya merasa bahwa saya tidak mengundang. Saya lihat, oh ini perlu diatasi. Saya tidak tahu uang, di ATM saya juga tidak terlalu banyak uang. Boleh kita rame-rame nanti ke ATM lihat. Saya bayar. Walaupun ya direpresentasikan sama karena yang saya bagaimana belum lagi hartanya itu kan, karena ini sifatnya undangan dan sebagainya, tentu kan ganti hanya untuk itu saja, belum lagi hartanya yang kita yang keluar dosis yang saya lihat. Saya tidak mau persalahkan mereka, tapi bagaimana juga kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan bisa memberikan contoh. Saya pikir bukan contoh yang sempurna maksud saya. Dan itu juga merasa bahwa saya juga harus mendidik diri saya dengan belajar stewardship. Contohnya saya orang stewardship. Saya ajarkan bahwa berkat memberi, kita harus pemurah, belas kasihan. Tapi makan aja susah. Itu contohnya bukan? Ya. Karena sedikit bersama Tuhan, relatif hartanya saudara. Tapi jika itu bersama Tuhan, bukankah itu menjadi berkat yang luar biasa? Tapi begitu banyak kita miliki, kalau itu untuk diri dan tidak bersama Tuhan, mungkin terus menerus harta itu tetap ada. Tapi itulah yang dimaksud oleh tadi, bahwa pada akhirnya dia akan dimusnahkan, dibakar. Bukan untuk kekekalan. Jadi menangislah. Kita berdukalah untuk itu. Bahwa aku memberkati itu bukan untuk diri semata-mata. Bukankah aku telah sedangkan burung pipit dan sebagainya. Ada orang, saya tidak tahu, bukan orang kaya, bukan apa namanya, bukan. Ada katanya orang bisa secara ilmu jiwa. Saya tidak terlalu percaya. Suratan-suratan ini, garis-garis ini. Ini orang Advent ini, bukan. Dan orang di kantor ini juga. Saya pernah belajar itu, saya bukan dukun. Ada temani. Walaupun bagaimana caranya mencari harta, Anda tidak bisa jadi orang kaya. Saya hitung-hitung memori saya ke belakang. Saya pernah beli tanah. Suratnya tidak ada, tanahnya pun tidak ada. Padahal uang saya kasih. Sudah lebih ke orangnya. Oh, betul ini. Pernah juga dengan BFC Kota. Saudara, kita bukan membeli harta. Tapi bisa saja konotasi kita invest, tidak apa-apa. Jadi 1-2 tahun. Tidak pernah saya lihat tanahnya, tidak pernah saya suratnya ada. Saya tanya setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya tanya dan pergi saya suruh orang, sampai sekarang saya tidak lihat tanah itu gimana. Oh ini, orang yang beli dulu, yang menuju ke bapak itu sudah jual tanahnya. Dia pun tidak beritahukan ke saya bahwa tanah yang saya beli itu sudah dia jual. Walaupun tidak ada, saya tidak percaya itu. Maksud saya, relatif. Kalau itulah ukuran di mana Tuhan berikan berkat itu kepada kita, jangan disebut. Ya. Memang berbanding-banding. Inilah asal usul dari dosa yang paling besar. Ya kan? Oh, kalau banding kepada menengah ke bawah, kita melihat masih banyak rupanya orang belum makan, meminta-minta dan sebagainya. Makanya di mobil itu, saudara, yang 500 itu paling sedikit 20.000 ada di situ. Harga 500, harga 1.000. Ya, sana sini. Padahal sebetulnya ada mobil lewat dari sana. Tapi tangannya sudah begini, kita masih jauh. Ini kan kecuali macet betul. Agak berfungsi lah ini orang. Masih jauh begini. Padahal tidak lewat. Sana di depan. Padahal tidak ada mobil. Perhatikan ini. Gerakan politik ini. Ini aku sibuk tangan ini, artinya kerja, tolong saya dibantu, saya sudah kerja. Kurang lebih begitu. Saya tidak mau lewat itu. Kalau saya lewat, saya pasti kasih 500. Ya kalau sisi lain dalam pikiran kita, daripada orang ini sebetulnya merampok lalu kita dirampok.
Dan itu sudah jalan yang terbaik untuk dia, mungkin tidak ada pekerjaan, tidak ada apa-apa. Dia raja di situ. Kita kasih. Tiap hari ini di sini saya lewat terus. Wah, mungkin sudah berpikir, kalau saya bilang pergi berarti Rp1.000 satu hari untuk itu. Apakah kita tidak bisa budgetkan ini seperti pendeta Stumbu bilang? Stop. Kapan saya dilewati? Ya, sudut sana ada, hitung-hitungan. Berapa sudut ini, tikungan, dan semua kita kasih. Melatih kita bagaimana dalam hal kecil dipercayakan oleh Tuhan. Dia akan berikan perkara yang besar. Baik, sejauh ini mari kita memberikan pandangan bagaimana kita menyimpan harta kekekalan dengan adanya berkat Tuhan yang kita miliki sekarang ini. Gitu ya. Menyimpan harta kekekalan dalam arti rohani bahwa diberkati oleh Tuhan sekarang ini, maka kita memupuk diri kita, mendidik diri kita menjadi orang yang memiliki roh yang suka memberi, membantu dan sebagainya. Dan itu mungkin belum pasti kita tidak sempurna, tapi saya percaya kalau saya minta punya kesaksian, pasti katakan, waduh, saya lakukan begini. Dan kadang-kadang kita juga ya soal kita dibohongi, dan saya tidak perlu cerita yang lain. Sampai berapa puluh juta juga uang saya tidak ada, saya pinjam dari kantor sudah 3 tahun, tidak dikembalikan sampai sekarang, sudahlah. Satu saat ini minta begini, makanya ketutup. Saya kasih uang, ini di terminal rumah makan di arah ke puncak, kemana itu, ke sana, ke Bandung. Ya terkadang kesal, tapi kita mendidik diri kita juga jangan kesal walaupun kita dibohongi. Memang saya kasih hanya Rp1.000, tapi yang lain juga mesti dibohongi. Tapi karena orang lain marah, saya ketemu di kamar mandi, rupanya orang yang tadi bukan buta orangnya, tapi waktu dia minta buta matanya begini, bukan? Orang lain yang marah, rupanya ada juga orang lain yang perhatikan. Saya tidak terlalu perhatikan. Sudah dalam hati saya, kanan kasih tidak perlu kiri tahu sudah. Begitu sudah kasih, biarlah itu urusannya. Tapi etikat baik dari kita mau menjadi harta kekekalan apa yang kita miliki. Sangat berkesan memang. Ya, dan seorang pendeta juga mungkin bukan ini nih. Pendeta ini memang dia punya personality baik, bahkan pengacara dia punya anggota jemaat, teman sekelas saya, waduh pendeta kami itu ya. Ya memang biasa-biasa tapi luar biasa. Biasa-biasa tapi luar biasa. Jadi memang saya membuktikan ini, rekomendasi dari anggota jemaat kita ini langsung kepada pendeta on the spot. Saya bertanya bagaimana pelayananmu dan sebagainya. KPA-nya maju, jiwanya baptisannya. Dia bilang, pendeta, ya supaya jangan seperti dibanggakan apa yang sudah saya buat. Dan memang dari cerita ke cerita, kalau saya di KPA, di mana saja kami buat KPA itu, tidak pernah lepas tangan saya ini bawa sesuatu. Entah buah apa itu dia gabung di situ. Kemudian kalau saya melawat ke rumah anggota, saya tahu mereka punya banyak. Bukan maksud saya supaya mereka nanti kasih lebih banyak ke saya bawa ini. Nah. Dan saya tahu jujur dia mengucapkan itu. Karena jangan sampai umpan-umpan, kita bawa sedikit supaya dapat banyak. Ya itu pun tidak boleh motif salah ini. Enggak, dia bilang, wah. Diberkati dari sisi jiwa, dia penarikan jiwa. Diberkati juga anggota-anggota itu, dia bilang. Nah, ini ada sedikit apakah ini pendeta kita ini suka sikat gigi, bersih, suka. Bahkan bukan pendeta yang pergi melawat, satu saat anggota yang datang ke rumah pendeta. Nah, saya tidak katakan ini pelit atau tidak ini. Begitu datang anggota bawa martabak. Datang jam 8 malam, ada sesuatu yang ditanya. Ini anggota kita ini pemurah, dia senang. Pendeta, makanlah martabaknya. Saudara besoklah saya makan, karena saya sudah sikat gigi. Menurut saudara bagaimana kira-kira? Setelah makan sikat gigi lagi, itu kalau pikiran saya. Anggota ini yang bertanya, aduh pendeta kesal saya. Waduh, ini kan, ya kan? Saya bilang, saudara jangan kesal. Tapi begitu tipe beliau. Ya bagaimana merubah itu, sudah sikat gigi, ya sudah. Gigi sudah selesai, gigi, tidak ada lagi. Nah itu dia. Ya ada sedikit fanatiknya bukan?
Lalu kemudian saya tidak katakan ini salah atau tidak, saya bilang. Ini dari segi etika, pendeta. Kebetulan lai saya juga ini. Nah, sinaga kan. Dari sinaga yang mana, tidak usah cari-cari siapa sinaganya. Enggak, pendeta simpul semua sinaganya bagus-bagus. Lalu saya katakan dari segi etika, hargai dia. Makan martabak itu, kecuali kalau itu mengganggu kesehatanmu. Mengganggu enggak? Enggak. Gigimu kalau masuk martabak itu rusak dah gigimu? Enggak. Saya bilang lain kali kamu kalau begini. Kamu mengajarkan supaya roh memberi. Dia sudah punya roh, hargai dia, saya bilang. Sejak itu bertobat dia, berpaling. Ya, mungkin sudah perhatikan hal kecil ini kan. Tapi kalau masalah kita timbun-timbun, yang kita tahu salah itu timbun itu juga harta mungkin itu maksudnya, tapi bukan untuk kekekalan. Berpaling dari itu. Baik, sudah perhatikan bahwa dalam rangkumannya, tidak akan ada reformasi yang benar tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Roh Nubuat katakan begini, kekayaan yang ditimbun bukan saja menjadi sia-sia, tetapi merupakan satu kutuk. Roh Nubuat ini. Sebenarnya kata-kata kutuk tidak perlu harus keluar itu, tapi saya hanya membaca aja ini. Karena saya tidak mengutuk saudara-saudara dalam kehidupan ini. Itu merupakan satu jerat kepada jiwa, menjauhkan perhatian dari harta surga. Baik, orang yang menyadari bahwa uangnya adalah sebuah talenta dari Allah akan menggunakan dengan hemat, akan merasakan satu kewajiban untuk menyimpannya agar ia dapat memberi. Ellen G. White sering membina jilid 5 halaman 270. Menyimpan agar dia gunakan itu untuk dapat diberi. Baik. Saya kira pelajaran kita ini menolong kita masing-masing. Mari kita berpulang terhadap diri kita sendiri, melihat sudah sejauh manakah Tuhan sudah berkati saya, dan kemudian apa saja, bukan cuma uang saudara-saudara. Ini secara kolektif, apa saja yang saya bisa buat. Mungkin saya tidak punya talenta senyum, tapi ketika satu saat saya datang ke kantornya Heti ini senyum, mungkin lebih dari uang, bukan? Ya, lebih dari uang saudara-saudara. Kita membantu orang dalam wajahnya yang kurang ini, begitu. Halo saudara, wah lebih dari uang saudara-saudara. Itu harta yang kekekalan. Ya. Kita ada orang agak sedikit benci dan datang kepada kita, dengan sabar kita jawab tanpa marah dan sebagainya. Bukankah itu juga harta yang kekekalan? Jangan terpikir juga hanya semata-mata uang, harta kekekalan membuat kita masuk surga. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Semoga Tuhan memberkati kita.